Selamat pagi Mbak Puni, selamat datang di acara ISR Bicara Energi. Tema bicara kita hari ini adalah merdeka dari energi fosil. Nah, kita ingin dengar sebenarnya pengalaman Mbak Puni yang saya tahu mungkin lebih dari 1/4 abad ya, aktif dalam pengembangan energi terbarukan. Tetapi tidak hanya itu, saya kira beberapa tahun terakhir juga fokus untuk mengembangkan desa. Jadi tidak hanya membangun energi terbarukan, tapi lebih daripada itu mengembangkan desa. Nah, Mbak Puni kalau boleh tahu, kita juga udah lama nggak ketemu. Terakhir ketemu beberapa bulan yang lalu ya, tapi sejak pandemi udah lama nggak ketemu. Bisa cerita nggak kepada kami dan kepada pemirsa, apa yang dilakukan Mbak Puni beberapa tahun terakhir ini? Selamat pagi, Feby. Terima kasih bertemu teman lama dan juga buat semua pemirsa ya. Sebetulnya yang bisa saya share itu udah sering saya ceritakan kemana-mana. Di awal-awal kita itu berpikir bahwa desa kalau mau maju harus ada energi. Jadi saya bilang energizing villages itu memberikan energi. Literally kita memberikan energi ya, mungkin listrik, terus energi-energi yang lain. Tapi beyond itu, sebetulnya ada yang lebih yang harus kita capai, yaitu energi kemanusiaan yang kita pakai untuk memberdayakan orang desa, memberkuasakan orang desa terhadap resources lokal yang bisa digarap, dikelola dengan baik, sehingga memberikan manfaat buat orang-orang desa itu sendiri di masa kini, maupun generasi-generasi yang akan datang. Kalau toh mereka terpaksa ya dalam tanda petik harus mengundang investor, itu ya sebaiknya proses yang dilakukan itu prosesnya social business. Jadi business beyond profit and money. Di mana kegiatan-kegiatan atau aktivitas ekonomi itu tidak hanya menghasilkan uang, tapi juga menghasilkan meaning. Apa sih sebetulnya meaning itu? Meaning itu kan berbicara soal kemanusiaan, ya, di mana orang-orang harus hidup layak bersanding dengan resources yang ada, yang sudah dianugerahkan Tuhan cukup lama, dari sejak zaman Nabi Adam dulu. Jadi saya mau membuat kesimpulan yang paling sederhana, desa itu punya manusia lokal, ada masyarakat lokal di situ, ada sumber daya lokal. Itu harus dikelola dengan baik, memerlukan teknologi, memerlukan finansial, memerlukan sistem manajerial yang bagus. Ketiga hal ini harusnya datang ke desa, melakukan kegiatan-kegiatan yang orientasinya adalah untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat lokal. Ya. Ini kita bilang sebagai sistem investasi yang pro-benefit, pro-local community. Oke. Baik, Bu Puni. Mainstreamnya, satu sedikit ya, mainstreamnya yang sekarang terjadi, Feby, teknologi, financial, dan managerial itu datang, mengambil sumber daya alam, meninggalkan masyarakatnya, di situ kemudian muncul yang namanya kemiskinan. Kemiskinan itu simptom, real problemnya adalah masyarakat dipisahkan dari sumber daya lokal, karena sumber daya lokal itu dimanfaatkan oleh orang yang punya energi, punya teknologi, punya financial, dan punya kemampuan manajerial tadi untuk kepentingan profit dan akumulasi capital. Itu aja, Fok. Nah, ini kan sangat menarik ya. Kalau saya lihat apa yang dilakukan oleh Mbak Puni hari ini sebenarnya adalah mungkin kritik ya terhadap model pembangunan desa maupun model-model penyediaan energi desa yang mungkin sudah dilakukan sejak zaman Orde Baru dulu. Nah, kalau Mbak Puni lihat program-program penyediaan energi desa selama ini seperti apa, Mbak? Apa yang menjadi kritik terbesar dan sejauh mana hasil dari program-program yang mungkin ada yang didanai oleh pemerintah pusat, ada pemerintah daerah, dan kita lihat kalau dilihat data dari pemerintah kan selama ini mengatakan, data yang terbaru mengatakan rasio elektrifikasi itu sudah mencapai 99%. Tapi kalau dari pengalaman Mbak Puni selama ini, apa kritik terbesarnya
terhadap program-program itu dan terhadap angka-angka rasio elektrifikasi yang cukup tinggi ini? Betul. Jadi gini, Feb, sebetulnya pemerintah itu melakukan apa yang namanya project driven development atau money driven development. Saya ingin ya mengoreksi dengan kemampuan ya seminimal mungkin lah kemampuan kita ini dengan yang namanya people driven development. Buat saya pembangunan itu adalah memerdekakan, sekali lagi ya, kita sudah 75 tahun mungkin masih harus terus berjuang memerdekakan manusia agar punya pilihan-pilihan di dalam memperbaiki kehidupannya. Tugas pemerintah adalah memfasilitasi proses atau kegiatan tersebut. Karena kebetulan ya, regulasi ada di tangan pemerintah, resources yang terbesar itu ada di tangan pemerintah. Sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila Sila kelima, bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini, itu ejawantahnya itu adalah pemerintah menyediakan semua fasilitas, ya, membuka akses, agar orang-orang itu punya martabat dan punya passion untuk membangun dirinya sendiri. Sayang sekali kegiatan itu tidak terjadi. Kenapa saya katakan gitu? Karena selama ini top down dengan cara ya saya bilang sih business as usual ya, biar gampang gitu loh. Padahal kalau kita jadi birokrat, ya jangan memilih gampang. Kalau milih gampang ya sebaiknya jangan jadi birokrat. Karena apa? Ngurusi rakyat itu harusnya ya memang kita berkeringat, berdarah-darah, jalannya mendaki dan sangat sulit. Tapi that is the essential of development kalau kita ingin menjadi manusia yang berguna buat sesamanya. Saya kembali lagi ke yang kamu tanyakan. Selama ini kan saya melihat banyak sekali fasilitas yang tidak sustain. Tidak sustainable itu ujung-ujungnya pemborosan. Kamu bisa cek di ESDM, program listrik perdesaan yang diawali dari sejak Orde Baru sampai sekarang itu sudah menghabiskan uang lebih dari 80 triliun. Tapi apa yang tersisa di lapangan itu memprihatinkan sekali. Karena saya melihat harusnya rakyat bisa menikmati listrik 24 jam. Ya, dengan kondisi keteknikan yang dependable, reliable gitu. Tapi itu nggak terjadi. Karena ya itu tadi, biasanya dana itu tidak dilakukan dengan bottom up approach. Rakyat diajak ngomong, kamu bisa berkontribusi apa, semuanya diajak omong, semuanya punya sense of ownership, semuanya merasa bahwa ini untuk masa depan saya. Ini untuk generasi, tidak hanya saya, tapi for my future generation. Kita sedih ya, sebagai orang-orang energi, kamu tahulah. Kita sering keliling ke Swiss, kita juga ke Jepang gitu. Aku tuh amazed ya, di Jepang tuh ada mikrohidro kecil umurnya 325 tahun. Can you imagine gitu loh. Aku bilang, ini kuncinya di mana sih? Kuncinya hanya di maintenance. Kenapa maintenance itu perlu? Ya perlu, karena prime mover-nya itu kan harus terus dirawat. Ya, moving parts itu tetap perlu perawatan, segala macam. Dan kita kurang mendidik bangsa kita untuk menjadi bangsa yang ngerti merawat. Ngertinya bangun, habis bangun ditinggal. Terus ya kalau yang dibangun itu kualitasnya kualitas yang first class atau the best quality, maksud saya ya. Biasanya ya karena tadi itu pendekatannya proyek, pasti ada unsur-unsur non-proyek yang harus juga dirawat. Entah masalah politik, entah masalah apa-apa, sehingga biayanya itu menjadi tidak bisa dipakai secara optimum untuk menghasilkan the best quality of infrastructure listrik perdesaan untuk bangsa atau untuk masyarakat desa. Ini saya jarang temui. Itu hanya bisa terjadi kalau rakyat memang kita libatkan. Orang saya yang melibatkan rakyat dari awal saja itu masih terus masih terus disibukkan dan dirapatkan dengan, oh Bu, ini ada yang kurang ini, misalnya lightning registernya kurang kuat sehingga nanti kena ini, kena itu. Ada saja persoalan. Itu baru bicara teknik. Belum bicara soal sosial dan kultural. Ada masyarakat-masyarakat yang memang, minta maaf ya, saya juga, ini kalau dari segi pendekatan teknoantropologi, memang kita harus stay di situ. Untuk mengubah mental model dia, untuk mengubah attitude dia, untuk memberikan knowledge tambahan kepada dia, dan meningkatkan skill si masyarakat itu. Jadi meraih
apa kekuatan yang bisa dipakai untuk membangun bangsa ini saja itu perlu waktu, Feb. Yeah. Bayangkan pemerintah yang udah main proyek saja, ya kamu tahu sendiri. Sejujurnya ya, centralized solar PV yang dibangun kemarin itu 2,1 T kalau nggak salah. Kamu cek sekarang lah, kamu jalan-jalan ke sana. Berapa yang masih bisa jalan. Dan yang menyedihkan kalau aku lapor gitu ya, ini gimana? Nggak apa-apa, dicatat saja nanti ada dana turun, namanya dana rehabilitasi atau dana apa gitu. Nanti rusak dana lagi. Jadi pikirannya memang kayaknya tuh di otaknya itu cuma proyek. Nah, kalau sudah bicara begitu, sejak kapan bangsa kita ini bisa betul-betul menjadi bangsa yang hebat dan bersaing? Karena buat saya bangsa yang hebat itu kalau bangsa yang sudah mampu sebagian besar penduduknya itu berproduksi. Bangsa yang sudah berproduksi, yang mampu memproduksi sesuatu, itu dia akan menjadi bangsa maju. Kita lihat Jerman, sejarahnya Jepang, sejarahnya Prancis, semua negara-negara maju. Itu karena mereka mengajari masyarakat untuk berproduksi. Production is very important, bukan menjadi bangsa yang konsumtif. Inilah kasus yang kita alami selama ini, even di energi sektor. Lebih sedihnya lagi adalah, kita ini sekarang dijadikan pasar untuk energi terbarukan ya buat negara-negara maju yang notabene sudah tidak ada yang bisa dibangun lagi. Banyak engineer-engineer muda mereka yang pengangguran di desanya dilemparlah ke negara-negara seperti negara kita juga salah satunya, dan kita ini welcome banget, bukan kita mau anti asing ansih gitu, enggak. Tapi kita harus lebih memberikan space, tempat untuk masyarakat dan anak-anak muda kita yang punya kemampuan. Jangan anak-anak muda hebat kita ini tidak dipersiapkan secara infrastruktur, tapi diperbolehkan membantu orang-orang asing yang datang terus menjadi kaki tangan perpanjangan dari lembaga-lembaga asing yang akhirnya bangsa ini jadi apa sih, cuman konsumtif doang, nggak bisa ngapa-ngapain. Sedih saya gitu loh. Okay. Saya udah ngomong ya bahwa perlu menyiapkan anak muda untuk mengatasi persoalan-persoalan bangsa, salah satunya di energi ini, Feb. Nah, gitu. Itu Mbak Puni ini sangat menarik ya observasinya ya, karena kita bicara ternyata untuk menyediakan energi desa itu nggak hanya sekedar bicara menyediakan energi, ada teknologi, tapi juga yang harus dipikirkan adalah teknologi macam apa yang sesuai, tapi juga bagaimana energi bisa arahkan untuk membangun desa. Kemudian ada kultur yang berubah, yang tadi yang hanya bisa membangun, tapi juga harus merawat, yang tidak hanya jadi konsumen, tapi juga produsen yang juga produktif, tapi juga bisa memberdayakan kapasitas sumber daya manusia yang ada. Ini cukup kompleks ya. Nah, tapi kalau kembali coba kita lihat ke sesuai dengan topik kita hari ini, merdeka dari energi fosil. Kalau kita lihat kan tadi saya menarik juga yang disampaikan oleh Mbak Puni bahwa banyak sekali proyek-proyek penyediaan energi desa itu business as usual, lalu kemudian sifatnya mungkin proyek, dan kita lihat banyak dari proyek-proyek energi desa itu cenderung untuk menggunakan PLTD ketimbang pengembangan energi setempat. Mungkin sederhananya kalau PLTD tinggal bawa mesinnya, ada kontraktor yang mengerjakan, setiap bulan atau setiap minggu ada BBM gitu ya. Nah, tapi apa sih yang membuat mengapa sejak bertahun-tahun, mungkin baru sekarang ya, saya lihat 5 tahun terakhir baru mulai ada pemikiran untuk pemanfaatan energi setempat untuk penyediaan listrik desa. Tapi mengapa praktek ini terus berjalan? Bahkan sampai sekarang pun kalau menurut saya tidak terlalu mudah untuk memanfaatkan energi setempat. Padahal kita tahu pemanfaatan energi setempat itu bukan saja baik untuk energinya sendiri, tetapi juga tadi ada unsur membangun desa. Tapi apa yang terjadi sebenarnya, Mbak Puni? Mengapa praktek penyediaan energi desa itu masih berbasis diesel dan tidak melihat pemanfaatan energi terbarukan yang ada di lokasi tersebut?
Kalau bicara begitu, saya bicara mental model sih. Mental model dari orang-orang yang kebetulan mendapatkan amanah dari Yang Maha Kuasa gitu ya, untuk melakukan pembangunan dengan cara yang benar dan sustainable. Ya, kita kan orang-orang yang hidup dan belajar tentang sustainable development dalam arti yang sebenarnya, bukannya sebagai slogan atau jargon. Kamu bisa bayangkan sih kalau kita sudah ngomong soal energi fosil, entah itu batu bara, entah itu high speed diesel atau marine fuel oil gitu ya, yang selama ini menjadi backup PLN untuk mengenerate listrik gitu ya. Itu kamu lihat dengan mata hati, jangan dengan mata fisik yang kita pakai gitu ya, tapi dengan mata hati. Itu semuanya berhubungan dengan uang loh, Feb. Ya, kalau bicara soal moving parts, diesel, terus ngirim BBM, ya, segala macam itu ada rupiah yang selalu mengalir setiap bulan, rutin. Saya bilangnya ada monthly. Jadi dia ada pelumas ya, pelumas yang terus-terus. Monthly expenses yang terus bergulir. Gitu. Itu sudah ada kapling-kaplingnya sendiri tuh. Kita kalau ngomong sama teman-teman di dalam deh, jadi kita bisa menjadi katup ya, katup yang membuat meringankan beban pikiran mereka gitu, yang mereka di dalam sistem itu nggak bisa ngapa-ngapain, tapi cukup dengan mendengarkan keluhan mereka itu membuat kita bisa membahagiakan mereka gitu ya. Simple ya, nyari pahala di Indonesia itu simple banget. Cukup mendengarkan keluh kesah dan penderitaan mereka, harus ikut sebuah sistem besar yang di mana masing-masing sudah punya tempat, atau bahasaku tuh kapling lah ya gitu. Terus bicara soal batu bara ya, kamu nggak usah tanya, kamu sudah tahu kita ini pembangunannya kan memang dikuasai oligarki ya. Siapa pemilik batu bara, dan sampai kapanpun juga jangan pernah berharap dan bermimpi energi terbarukan itu real. Aku bilang real ya. Jangan bicara di atas kertas. And real life implementation ya. Soalnya kamu tahu kan, kita kan pernah berada di ring 1 lah dari tertinggi penguasa energi di Republik ini. Saya 2 tahun ngalami itu, dan saya melihat keinginan yang luar biasa untuk memperbaiki energi terbarukan menjadi front page cover, bukan attachment. Itu sedemikian gigihnya, sedemikian hebatnya, karena ESDM 1-nya punya niat sungguh-sungguh. Tapi ya hancur, nggak bisa bertahan. Karena apa? Ya alasan tuh bisa dicari loh, Feb. Kalau kita nggak takut dosa, itu kamu bisa creating any excuses gitu ya, untuk menjustifikasi bahwa omonganmu itu benar. Misalnya, oh energi terbarukan itu mahal, teknologinya masih susah. So what? Allah memberikan kita, you just name it, air kita berlimpah 75.000 megawatt potensial capacity yang bisa dibangkitkan. Oke lah, jangan ngomong ambil 10%, 7.500. Itu mini dan mikro hidro. Itu kita bangun aja semua, tapi dengan sistem yang benar, melibatkan masyarakat, memperkuat anak-anak muda untuk menjadi penggerak desa. Secara teknik mereka capable, mereka punya kompetensi yang mungkin nanti aku bisa ceritakan, kompetensi keteknisan ada, kompetensi kejuangan ada, sehingga nggak putus asa, terus mendampingi dan menggerakkan masyarakat untuk mampu menyediakan energinya sendiri. Punya kompetensi kerakyatan yang paham passion rakyat seperti apa, sehingga nanti barangnya terawat dengan baik. Dan punya kompetensi keikhlasan. Dia ikhlas aja gitu kalau misalnya yang dirawat atau diajak bekerja sama itu karena kultur dan budaya yang beda-beda, itu aneh-aneh, tapi karena dia punya kompetensi kejuangan, dia nggak akan putus asa dan menyerah. Itu modal yang luar biasa yang bisa kita pakai untuk membangun energi terbarukan. Mau bicara mini mikro hidro, terus geothermal kita 28.000 megawatt. Can you imagine itu kalau betul-betul dibangkitkan semua, kita juga kaya gitu ya. Terus itu ngomong yang gede-gede. Yang kecil-kecil, saya ngomong yang sederhana saja lah, yang sistem binary, yang heat transfer, yang sudah tidak perlu superheated, terus deep well gitu, enggak, itu shallow well. Kita banyak di Flores kamu temui, di Jawa Barat kamu temui gitu, hanya dengan 90 sampai 100 derajat itu sudah menghasilkan listrik ya. Ini kan micro geothermal kalau aku bilangnya begitu. Itu kalau diseriusi bisa. Oke. Terus kita bicara angin,
Angin kamu sudah melihat sendiri bagaimana aku di Sumba dengan Ricky Elson itu 100 turbin angin kecil yang hanya tingginya 4 meter itu bisa berdiri dan menghasilkan listrik dengan 4 jam kecepatannya itu ya per detik, nggak usah 4 jam per detik, 4 meter per detik, 4 kilometer per detik itu sudah menghasilkan listrik gitu. Kenapa kita bermimpi ya yang muluk-muluk yang nanti mengganggu intermittennya, itu mengganggu PLN segala macam dan rakyat itu nggak, anak-anak kecil itu nggak minder karena dia bilang, oh ternyata dengan bilah yang sederhana itu bisa ya sudah menghasilkan listrik. Kita bilangnya penari langit gitu ya. Saya ngerasa apa yang keliru gitu loh dari cara berpikir birokrasi di negeri ini gitu loh. Kenapa tidak berpikir bahwa udahlah kita mulai dari nol saja gitu ya. Nanti leapfrog itu akan terjadi dengan sendirinya kalau semua potensi itu digarap. Terus bicara matahari nggak usah diomongin. Tapi kita pernah diskusi matahari itu kenapa kita sampai sekarang tidak mampu mempunyai infrastruktur. Kita hanya menjadi bangsa yang perakit. Karena kita nggak mau spend energi, spend money, spend wholehearted gitu loh. Dedikasikan untuk ini. Kalau toh ngundang, aku pernah dengar cerita kamu kok Cina itu membuka peluang luar biasa kepada Jerman sampai kamu boleh sekian ribu megawatt, tapi teknologinya diawasi benar, akhirnya bisa diambil alih teknologi itu. Kita kan nggak pernah mau begitu. Kita kan senang banget menjadi tergantung. Nanti, ada kunjungan gitu ya, di-entertain kunjungan ke Jerman, ke pabrik solar PV, entertain kunjungan ke mana-kemana. Hidup habis itu begitu tuh gimana? Kok kayaknya sebagai bangsa yang tidak pernah ingin menjadi bangsa yang bermartabat gitu. Aku tuh sedih. Aku sering kalau jalan-jalan di Jerman ketemu ya anggota dewan, ketemu apa, soal sedang kunjungan apa, terus kunjungan terus, tahun 90-an loh itu kunjungan terus, sampai sekarang berkunjung terus nggak ada hasilnya. Iya, Mbak Budi. Jadi sebenarnya secara teknologi, secara resource kita punya, secara teknologi ada. Mungkin yang kurang itu adalah kemauan untuk merubah praktek-praktek yang business as usual tadi dan mental model yang harus berubah tadi ya Mbak Budi katakan perusahaan dalam mental. Nah, kita mau lihat sekarang bahwa dari pemerintah sudah mencanangkan pengembangan energi terbarukan. Kita tahu di dalam kebijakan energi nasional ditargetkan bauran energi terbarukan itu mencapai 23% pada tahun 2025 ya, dan kalau kita lihat hari ini mungkin jumlahnya masih dari target 23% tersebut ya baru kira-kira 9%. Nah, dari angka-angka yang ada, menurut Mbak Puni, mungkin nggak sih kita mencapai 23% pada tahun 2025 itu? Kalaupun bisa, sebenarnya apa yang bisa dilakukan untuk mempercepat kita mencapai target itu? Kalau saya bilang, kita jangan mempertanyakan gitu ya, bisa nggak sih? Bagaimana caranya agar bisa? How to things happen? Saya selalu kalau di-challenge sama bupati gitu, dia misalnya merendahkan kemampuan rakyatnya, Ibu yakin Bu rakyat bisa ngerawat? Pak, jangan yakin rakyat bisa merawat. Bagaimana rakyat harus mampu merawat? Dan ini saya tujukan kepada orang-orang yang punya kuasa. Ya menteri, ya presiden gitu loh. Bagaimana kita harus mampu meraih 23%, even 25% lah, by 2025. Harusnya ini menjadi kredo, kayak orang Jepang itu loh. Kalau sudah mau, itu ya, apalagi ini tujuannya mulia kan, memerdekakan rakyat kita dari fossil fuel. Harusnya, how to make it happen. Ya. Dan itu, aku melihat kita punya semuanya. Yang kita nggak punya adalah good morality, ya, to support semua hal-hal baik yang kita ingin raih untuk membangun negeri ini. Coba kamu nanya, anak muda, we have so many. Karena aku ngurusi patriot desa, patriot energi, patriot negeri, apapun lah. Itu aku menemukan elan revolusioner di dalam jiwa anak-anak yang sudah kita latih. Itu ya, bahwa hidup mati untuk republik, hidup mati untuk membangun masyarakat desa agar dia juga punya kemakmuran dan berkeadilan gitu ya. Teknologi sudah banyak di mana-mana. Ya kita bisa, sekarang ini kan open source juga banyak gitu ya. Bicara soal resources, local resources, kita ada.
financial resources. Adalah. Dipikir kita negara miskin. Enggak. Kita itu miskin ya karena salah olah saja. Salah urus ya. Terus aku ingat almarhum Mas Wid itu. Kita itu very rich in natural resources tapi poorly managed. Ya. Yang poor itu poorly managed-nya itu loh. Masa sih kita bosan ya perasaan hidup dari zaman 90-an awal udah 30 tahun gitu bergelut di bidang energi terbarukan ini, kok problemnya tuh itu bolak-balik gitu. Jadi kita ini konsisten untuk tidak konsisten. Ini menarik deh, konsisten tidak konsisten. Khususnya di dalam apa? Di dalam menegakkan rules ya, regulasi yang sudah kita yakini itu ke arah yang benar, kemudian rezimnya ada yang terganggu, salah satu oligarki ada yang terganggu, bisa merubah semua sistem. Terus what kind of nation we are gitu loh. Sebagai bangsa ini kan malu ya kita. Hanya ada 4 hal yang penting. Merubah mental model atau mindset, merubah attitude menjadi benar, meningkatkan our knowledge, ya. Terus jangan lupa meningkatkan juga our skill and capacity gitu. Jadi ini sebenarnya yang tadi 4 hal tadi menurut Mbak Puni adalah kunci atau hal yang penting, 4 hal yang penting untuk kita bisa merdeka dari energi fosil gitu ya. Betul. Nah, kita peran dari tadi kan kita juga di awal sudah menyebut peran dari pemerintah yang punya regulasi, yang punya resources. Tapi apa peran pemerintah untuk memastikan empat hal tadi bisa tercapai itu, Pak? Dan terutama tadi ada yang dikatakan ya negara ini juga ada orang-orang yang punya interest terhadap sumber daya ya, dan kita sebut tadi Mbak Puni mengatakan ini adalah oligarki. Membebaskan kebijakan energi kita dari kepentingan oligarki ini seperti apa, Mbak? Bagaimana bisa dilakukan? Strong leadership. Strong leadership, ajak anak-anak muda yang belum kotor pikirannya, ya, yang mereka dilatih dengan sungguh-sungguh dan aku sudah membuktikan sendiri bahwa mereka mau hidup dan mati untuk Indonesia yang lebih baik. Dan itu harus kita perbanyak. Saya bersyukur bahwa pemerintah Jawa Barat itu mencanangkan 1.000 anak muda yang bisa dirubah mental modelnya gitu ya. Jadi betul-betul mau punya fighting spirit yang tinggi, terus yang aku bilang dengan elan revolusioner itu ingin selalu berubah menjadi baik, memberi yang terbaik ya, dengan 4 kompetensi yang dia punya. Kompetensi kejuangan, keikhlasan, keteknisan, dan kerakyatan. Itu sebetulnya merupakan modal yang cukup sementara ini aku lihat untuk mendidik anak-anak muda itu, khusus di bidang energi, apalagi. Aku udah kurang apa ya usulnya, saya pernah usul dulu, mungkin kamu ingat dulu kan ada, aku kok jadi lupa, sebetulnya namanya Social Electricity Development Fund lah, some kind of that. Yang saya inginkan adalah, dan saya udah saya sebar dari mulai Pak Emil Salim sampai orang-orang hebat yang aku pikir bisa mempengaruhi kebijakan di negeri ini gitu loh. Jadi jangan pakai project basis, tapi ya rakyat itu karena didampingi oleh penggerak gitu, mampu memetakan sumber daya energi yang ada locally ya. Kemudian bikin proposal itu dikirim ke lembaga yang isinya orang-orang penuh integritas, mungkin ya kayak kamu perlu duduk di situ gitu ya, yang bisa melakukan assessment dengan sungguh-sungguh, oh ini bisa layak tanpa proses proyek-proyek sebagainya, uang itu bisa directly langsung ditransfer kepada kelompok masyarakat yang didampingi oleh anak muda yang penuh integritas tadi, dibangun. Terus nanti di Bappenas mungkin ada semacam calling center gitu ya, kalau ada apa-apa dia tinggal telepon, kalau ada kesulitan apa, jadi enak gitu loh kerjanya. Mempercayakan kepada rakyat, memberikan space kepada rakyat, itu yang aku sebut dengan demokratisasi energi. Bukan dikelola oleh sebuah, ya kementeriannya oke lah untuk ngurusi regulasi gitu loh. Tapi kan kementerian kita ini ngurusi proyek, pusing juga.
Saya pernah berusaha untuk kalau kementerian itu pokoknya urusannya regulasi sama monitoring dan evaluasi, pengawasan saja. Aku baru mewacanakan gitu, tiba-tiba sudah muncul surat dari Seknek, saya ingat banget, bahwa EBTKE harus membangun infrastruktur gitu. Jadi ada orang yang takut kehilangan apa, aku nggak tahu lah, mungkin ya kita tahulah siapa teman-teman kita, itu kan juga teman-teman dan sahabat kita, tapi cara berpikirnya masih begitu. Walaupun diberi kekuasaan oleh Allah ya untuk merubah bangsa ini menjadi yang baik, tapi ya aku nggak tahu deh. Saya udah mungkin semakin bertambahnya umur, saya berpikir emang Tuhan tuh udah menciptakan manusia ya kayak gitu loh. Kalau orang Jawa bilang bahwa pepatah itu watu itu batuk bisa disembuhkan, kalau watak itu tinggal matinya aja. Nah, tadi Mbak Puni katakan leadership penting ya. Nah, kita bicara leadership di Indonesia ini kan cukup luas. Sebenarnya leadership pada tingkat apa sih untuk bisa memastikan agar energi terbarukan ini bisa berkembang dan tidak hanya berkembang pelan-pelan, berkembang dengan cepat gitu untuk supaya bisa mencapai tadi 23%. Ini presiden kah atau gubernur kah atau kepala desa gimana? Ini harus menyeluruh. Presiden itu firm, tidak bisa diganggu-gugat, membuat sebuah peta jalan yang jelas, yang tentunya ini akan dikerjakan oleh kementerian di bawahnya, dan kemudian kepala daerah namanya provinsi itu bertanggung jawab penuh plus kabupaten. Dan yang penting mereka tahu passion rakyat, greget rakyat seperti apa gitu ya. Ini mungkin agak abstrak gitu, tapi saya mau konkretnya saja. Kamu bayangkan nggak sih bahwa dulu urusan energi sudah bagus ada di tangan kabupaten, tapi kepentingan oligarki terganggu, sebabnya kan nanti kalau mau membangun apa-apa harus ada persetujuan kepala desa, persetujuan kabupaten. Tiba-tiba undang-undangnya dihilangkan, sekarang dikembalikan ke provinsi lagi, dan tinggal tunggu rusaknya saja. Environmentally not sustainable. Karena apa? Izin itu dijauhkan dari orang yang mendapatkan dampak langsung. Aku udah ngelihat yang namanya Sangkurilang Mangkalihat itu, orang cantik apa itu, kars yang cantik, terus ada lukisan yang umurnya udah ribuan tahun. Udah jadi pabrik semen kan, mulai Januari kemarin udah diteken, aku shock loh, gila. Itu nanti yang namanya yang di Bro yang cantik-cantik semua Derawan, itu akan keruh semua airnya. Labuan Cermin yang crystal clear, airnya cantik banget. Kamu kesana dulu sebelum rusak. Benar, itu Labuan cantik. Itu semua akan musnah dengan rusaknya hulu Sangkurilang Mangkalihat. Sama juga, hidro kita juga nggak akan jalan kalau hutan-hutan itu semua udah digunduli jadi sawit, jadi apapun lah. Gitu. Jadi leadership itu memang dari presiden turun ya, semua turun ke bawah ya. Tapi penting bahwa presiden firm dengan komitmen dan memberikan arahan yang jelas dengan tadi Mbak Puni katakan roadmap. Nah, kita sudah 30 menit di bincang-bincang ini, cepat tidak kerasa, masih banyak hal sebenarnya mau digali, tapi mungkin next session kita bisa menggali lebih dalam, terutama menarik yang berkaitan dengan patriot energi, patriot desa tadi, bagaimana khususnya anak-anak muda nih bisa punya peranan ternyata dan punya komitmen untuk membangun masyarakat. Mungkin terakhir Mbak Puni, adakah pesan-pesan khusus untuk para pemirsa dan pendengar dari ISR Bicara Energi sebagai penutup? Saya bilang, if you see something in front of your eyes gitu ya, kalau Anda melihat sesuatu depan mata itu sesuatu yang nggak benar, bersuaralah. Minimal ikutlah bersuara. Karena kontribusi suaramu itu akan merubah Indonesia menjadi lebih baik. Jadi jangan pernah diam untuk melihat hal-hal yang tidak benar. Begitupun juga dengan policy-policy yang dibuat untuk energi terbarukan. Kalau itu tidak menguntungkan energi terbarukan, suarakanlah. Minimal kalau kamu tidak bisa protes, tidak bisa ngapain, minimal bersuara. Buatlah kebisingan-kebisingan itu, sehingga orang akan sadar bahwa hidup ini tidak bisa sustainable kalau alam lingkungan sekitar kita juga tidak sustainable. Kita tidak sendirian kok. Kita sangat saling punya ketergantungan. Jadi selamatkanlah bumi ini dengan serius, selamatkanlah energi terbarukan untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Okay. Terima kasih. Itu aja, Feb. Terima kasih Mbak Puni.
untuk inspirasi buat kita semua nih. Ceritanya nggak pernah berhenti. Saya kenal udah lama, tapi setiap ketemu ada cerita-cerita baru ya. Dan ini saya kira sangat menarik kalau teman-teman lain, para pemirsa bisa mendengar cerita-cerita supaya tahu Indonesia tuh kayak apa sih, begitu. Dan energi terbarukan itu memang mungkin fantastis kalau kita bicarakan, tetapi pelaksanaannya tidak selalu indah, gitu kira-kira. Begitu. Terima kasih banyak Mbak Puni atas waktunya. Dan lain kali kita akan sambung dengan topik yang ya seputar energi, tapi mungkin kita coba lihat dimensi yang lain. Baik, gitu. Terima kasih banyak Mbak. Selamat melanjutkan aktivitas di desa. Nanti kapan-kapan kita main ke desanya.